Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Atin Hafizatul Aini. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 2020901077. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan siswa yang merupakan salah satu materi mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Uyun MSI. Apa sih psikologi pendidikan itu? Menurut Barlow pada 1985, pendidikan adalah suatu pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Baiklah, adapun salah satu materi dalam psikologi pendidikan yang akan kita bahas pada video kali ini ialah pertumbuhan dan perkembangan siswa. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada materi sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Perubahan kuantitatif ini dapat berupa pembesaran atau pertambahan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dari sempit menjadi luas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pertumbuhan manusia. Manusia terbentuk dari materi yang lemah. Materi yang dimaksud adalah materi genetis. Pertumbuhan genetis manusia tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan genetis pada hewan, karena keduanya merupakan organisme. Setiap organisme tumbuh dari keadaan sederhana dengan satu sel tunggal menjadi banyak sel yang membentuk organisme yang bersusun sangat kompleks. Selanjutnya, adapun hukum-hukum yang mengatur pertumbuhan. Adapun hukum-hukum yang mengatur pertumbuhan, yang pertama, pertumbuhan adalah kuantitatif serta kualitatif. Pertumbuhan mencakup dua aspek perubahan, yaitu perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif. Perubahan kuantitatif mencakup division dan perbanyak kromosom sel-sel, penambahan jumlah gigi, rambut, dan jasmania. Hal yang demikian kejadiannya dapat kita sebut sebagai tumbuh. Dan yang kedua yaitu pertumbuhan yang merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan teratur. Pertumbuhan merupakan proses yang berkesinambungan mulai dari keadaan sederhana sampai pada keadaan yang kompleks. Kesinambungan pertumbuhan ini pada manusia dapat kita renungkan. Selanjutnya adalah perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan, dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif melainkan kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi materi, melainkan pada segi fungsional. Dari uraian ini, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan kualitatif dari fungsi-fungsi. Perubahan suatu fungsi adalah disebabkan oleh adanya proses pertumbuhan materi yang memungkinkan adanya fungsi itu. Dan di samping itu disebabkan oleh perubahan tingkah laku hasil belajar. Dengan demikian, kita boleh merumuskan pengertian perkembangan pribadi sebagai perubahan kualitatif dan setiap fungsi kepribadian akibat dari fungsi kepribadian, pertumbuhan, dan belajar. Adapun hukum-hukum dari perkembangan, yang pertama, perkembangan adalah kualitatif. Kualitatif di sini dihubungkan dengan hasil dari perubahan yang tidak dihargai secara kuantitatif. Yang kedua, perubahan sangat dipengaruhi oleh proses dan hasil dari belajar dengan belajar oleh orang memperoleh pengalaman. Pengalaman belajar meliputi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, usia ikut mempengaruhi perkembangan. Dengan bertambahnya usia, maka pertumbuhan seorang berlangsung terus-menerus kepada tingkat kematangan-kematangan tertentu pada fungsi-fungsi jasmania. Yang keempat, masing-masing individu mempunyai tempo perkembangan yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kelima, dalam keseluruhan perkembangan, setiap individu mengikuti pola umum yang sama.
karena masing-masing individu memiliki materi serta fungsi-fungsi yang sama untuk tumbuh. Yang keenam, perkembangan dipengaruhi oleh hereditas dalam lingkungan. Dan yang terakhir, perkembangan lambat dan dipercepat. Perkembangan seorang dikatakan terlambat apabila pribadinya tidak berkembang sesuai dengan pola perkembangannya sendiri yang normal. Keterlambatan perkembangan ini dapat dipercepat melalui kepemimpinan pengajaran yang diktatis, menciptakan lingkungan yang kondusif di sekolah dan di luar sekolah, serta motivasi kegiatan belajar pada anak didik. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila terdapat kelebihan, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.